Bagaimana kabarnya Pak Jali hari ini? Alhamdulillah baik, terima kasih Pak Sidi Ya, sudah menanyakan kabar saya. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah saya juga baik Pak Jali. Saya senang ya Pak Jali dalam keadaan yang baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pertemuan observasi ini Pak. Jadi nanti Bapak akan saya supervisi. Terus tujuan dari supervisi ini adalah untuk mendukung Bapak dalam meningkatkan kualitas pengajaran Pak, dan juga memberikan umpan balik berdasarkan hasil observasi nanti. Kemudian pada pertemuan pra-observasi ini kita akan membahas rencana pembelajaran yang akan diobservasi serta hal-hal yang perlu disiapkan nanti Pak. Jadi mata pelajaran apa nanti yang Bapak ajarkan dan juga kelas berapa yang nanti untuk observasi nanti Pak? Oh ya, nanti saya akan belajar di pelajaran teknik salah satu listrik di kelas 11 saya kelas 1. Nanti lebih fokus ke instalasi motor listrik terkait manajemen faktor sama time ini. Oke Pak, jadi nanti mata pelajarannya di kejuruan TITL ya Pak, kelas 11 TITL 1. Baik Pak, saya sudah mencatat itu. Lalu tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai di kelas tersebut apa? Oh iya, kelas tersebut kan sudah saya sampaikan terkait kontaktor magnet. Ya. Jadi besok itu akan saya sampaikan terkait HDRI atau DDR. Nanti tujuannya siswa dapat menggunakan bagaimana caranya DDR bekerja, terus dapat menggambar rangkaian kendali untuk suatu motor listrik dengan mengkolaborasikan atau menggabungkan antara kontaktor dengan DDR. Terus selanjutnya siswa juga dapat membuat RAP terkait kebutuhan bahan yang dibutuhkan berdasarkan gambar yang mereka buat. Jadi tujuan pembelajarannya terkait kebutuhan DTL. Nanti kita tuliskan bersama. Terus kemudian selain tujuan tersebut, Bapak berencana mengembangkan keterampilan atau aspek lain dalam pembelajaran ini? Oh iya tentu Pak, karena kan nanti sama saya akan mencoba siswa biar bisa diskusi untuk mengembangkan keterampilan relasi dan interaksi sosial mereka, manajemen diri sama kesadaran diri mereka. Oh iya, di area pengembangan keterampilan berrelasi, manajemen diri dan juga kesadaran diri ya Pak. Ini area yang sangat penting Pak untuk pembelajaran menurut nanti. Terus kemudian bagaimana nih strategi Pak Jali untuk mengembangkan ketiga area tersebut di pembelajaran nanti? Iya, untuk relasi sama kesadaran sosial nanti bisa kita kembangkan melalui diskusi kelompok antar teman. Terus untuk manajemen diri nanti bisa pada waktu presentasi bisa memanage waktunya sehingga tidak terlalu panjang atau terlalu sedikit. Terus untuk kesadaran diri mungkin nanti terkait saya memberi panduan refleksi untuk siswa untuk dalam diskusi mereka dan selama pelajaran mereka itu sudah mendapatkan apa seperti itu. Jadi untuk diskusi nanti dalam melatih keterampilan berrelasi, terus kemudian manajemen diri nanti untuk melatih waktu saat presentasi, kemudian ada refleksi juga yang untuk meningkatkan kesadaran diri siswa ya Pak ya. Strateginya sangat komprehensif sekali Pak. Semoga ini nanti dapat berjalan lancar di kelas ya Pak. Amin. Jadi kapan ini Pak observasi kita akan laksanakan Pak? Kalau jadwal pelajaran saya, misalnya jadwal pelajaran paling hari Kamis, berarti tanggal 31 Oktober mulai jam pertama jam berarti jam 7 sampai jam 9. Oke, dari hari Kamis besok, terus kemudian tanggal 31 Oktober jam 7 sampai setengah 9 ya Pak. Baik, terima kasih Pak atas kesepakatan waktunya. Terus kemudian selama observasi nanti Pak, saya akan mencatat seluruh kegiatan pembelajaran untuk memastikan apakah semua aspek sudah bisa dievaluasi dengan baik Pak. Jadi saya akan mencatat kegiatan tersebut selama observasi berlangsung.
Kemudian nanti catatan ini akan membantu kita dalam melakukan refleksi dan evaluasi setelah observasi selesai ya Pak ya. Saya sangat menantikan nanti Pak untuk melihat perkembangan pembelajaran Bapak nanti di kelas. Mudah-mudahan observasi ini bisa memberikan hasil yang bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di kelas nanti Pak Jali ya. Amin. Terima kasih Pak Sigit. Ya. Saya juga menantikan masukan-masukan dari Bapak, dan saya berharap nanti masukan-masukan Bapak yang pastinya akan membuat saya lebih berkembang. Amin, amin, amin. Sampai ketemu kembali Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dulu. Silahkan ketua kelas bisa pimpin doa. Siap, Kak. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Terima kasih. Gimana kabarnya anak? Baik. Sehat. Luar biasa. Saya cek kehadiran dulu ya. Ya. Abdi. Hadir. Aman. Hadir. Adit. Hadir. Olivia. Umi Aisyah. Iko. Hadir semua ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan saya nggak bosan-bosan ya untuk mengingatkan pada kalian dan juga saya sendiri untuk terus belajar. Ya, kalau kata Imam Syafi'i itu kalau kita sekarang itu nggak mampu menahan lelahnya belajar, ya nanti selanjutnya kita harus bisa menahan lelahnya, beritanya nggak punya ini. Kalau kata Imam Syafi'i seperti itu. Ya, jadi tetap semangat belajarnya, oke? Oke, selanjutnya untuk hari ini kita akan belajar terkait sistem kendali, ya, lebih khususnya sistem kendali elektromagnet. Ya. Nah, terus nanti akan fokus ke time delay, ya, time delay. Nah, tujuannya nanti kalian bisa menjelaskan time delay atau TDR itu kerjanya gimana. Terus selanjutnya bisa mengkombinasikan dengan membuat gambar kerja yang terdiri atas kontaktor sama time delay. Kombinasikan jadi suatu gambar kerja yang bisa mengontrol sesuatu, ya. Terus selain bisa menggambar, kalian juga bisa menghitung kira-kira kalau kalian buat suatu rangkaian kontrol itu habisnya berapa, ya. Atau kalian bisa membuat RAP, rencana anggaran bahannya, oke. Terus selanjutnya untuk yang dinilai, untuk penilaiannya nanti, karena ini nanti kebetulan kemarin beberapa hari lalu itu ada bapak-bapak petani ke jurusan kita minta dibuatkan kontrol untuk pompa air di lahan pertaniannya. Jadi selama ini beliau itu mengaliri lahannya itu dengan cara manual, jadi dipencet, pompanya nyala, terus dimatikan seperti biasa. Tapi kalau seperti itu ternyata beliau menemukan suatu kendala, ya, karena kalau seperti itu, kalau kelamaan itu airnya tidak terserap maksimal oleh tanah, jadi airnya malah ngambang, ngendong kalau bahasa Jawanya, ngendong. Jadi petani Pak beliau tadi meminta solusi kepada kami, pada kita di jurusan, kira-kira pompanya dibuat gimana biar bisa airnya biar bisa nyerap lebih sempurna, begitu ya. Jadi setelah ngobrol-ngobrol, jadi
ditentukan bahwa nanti pompanya dibuat nyala 1-2 jam, dibuat nyala 2 jam dengan kerjanya 15 menit mati, 15 menit nyala, 15 menit mati, terus demikian selama 2 jam, nanti kalau 2 jam mati. Ya. Nah, nanti persoalan itu akan saya masukkan di TKPD. Nah, nanti kalian buat rencana gambarnya, ya, rencana gambarnya, terus layout panelnya seperti apa. Selanjutnya kalian buat RAB-nya, ya. Jadi dari gambar yang kalian rencanakan itu bahannya apa aja, terus harusnya berapa, ya. Nah, nanti dari situ akan saya nilai, ya. Baik pada saat proses diskusi, keaktifan kalian pada saat proses diskusi, terus hasil gambar kalian, ya, hasil gambar kalian, terus hasil FAB kalian, ya, seperti itu untuk proses penilaian. Terus kemarin pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar terkait kontaktor sama relay, ya. Ya. Nah, kalian kan sudah punya pengetahuan dan kemampuan, bahkan sudah mempraktekkan bagaimana kontaktor sama relay, betul? Nah, untuk membuat kontrol yang seperti diminta sama Pak Petani tadi, kita butuh mengkombinasikan antara kontaktor, relay mungkin bisa jadi, terus sama timer atau TDR, ya. Akan tetapi kan kalian belum dapat penjelasan terkait TDR, ya. Jadi hari ini saya jelaskan dulu TDR-nya. Nanti kalau ada yang belum dipahami bisa ditanyakan, ya. Nanti setelah itu lanjut diskusi. Begitu, ya. Kita langsung ke materi, ya. Kalau dari namanya, time itu artinya apa? Betul. Delay artinya apa? Iya, penjeda, ya. Penjeda. Terus relay, ya. Jadi time delay itu relay yang dia kerjanya berdasarkan waktu yang kita tentukan, ya. Nah, TDR itu ada banyak sekali mereknya. Nah, nanti di sini kita akan membahas salah satu merek yang sering digunakan, ya, yaitu H3CR. Oke. Nah, di sini fungsinya seperti kontaktor, ya. Kan relay, kan? Kontaktor kan relay. Nah, ini pun sama, ya. Relay, tapi dia nanti kerjanya berdasarkan waktu yang kita setting di sini. Kalau kontaktor, begitu koil dapat tegangan, dia kontaknya kan langsung berubah, betul? Kalau TDR ini atau timer ini, dia kontaknya akan berubah, itu sesuai dengan pengaturan kita, baik waktunya atau modenya. Oke? Nah, untuk bagian-bagiannya kurang lebih seperti ini, ya. Ada bagian indikator, power indikator, terus ada output indikator, terus ada di sini ada operating mode selector, terus di sini ada mode display, operational mode display. Jadi timer itu bekerja di mode apa? Ya, ini yang menunjukkan itu ini kotakan di sini. Oke? Nah, untuk nyeting timer itu mau bekerja di mode apa, itu kita ngatur baut di sini, ya. Jadi tinggal bautnya diputar, nanti modenya akan berubah. Itu, ya. Oke. Nanti H3CR8 itu punya 8 terminal. Untuk terminal 2 sama 7 itu sebagai koilnya. Kalau di kontaktor itu A1 A2, ya. Terus terminal 13 sama 86 itu NO-nya. Sedangkan NC-nya itu 14 sama 85. Oke? Untuk terminalnya itu berupa kaki-kaki, ya. Kaki-kaki nanti kita pasang di soket. Nah, selanjutnya ke mode operasionalnya, ya. Yang pertama di sini itu ada mode A, ya, atau on delay, ya. Di sini saya gambarkan juga biar mudah paham, ya.
Oke, ini coil timer ya. Coil timer, terus kita ambil dari sumber ke handphonenya timer. Terus kita pasang ke lampu. Oke? Saat kita bekerja dengan mode A, ya. Saat timer itu bekerja dengan mode A, dia nanti di sini kalau di sini saat koil dapat tegangan, ya, saat koil dapat tegangan sesuai waktu yang ditentukan. Misal di sini timernya saya setting 5 detik, ya, 5 detik. Timernya saya setting 5 detik. Nah terus si koil ini dapat tegangan, dapat arus selama 5 detik, maka nanti untuk outputnya dia akan berubah atau kontaknya akan berubah setelah 5 detik dari koil diberi tegangan. Mungkin ya? Oke. Jadi misal contoh di sini saya kasih sabar, di sini saya kasih sabar. Oke? Saat sabar saya pencet, ini kan koil dapat tegangan ya? Dapat tegangan, tapi si kontak ini nggak langsung nyala, ya? Nggak langsung nyala, tapi nunggu timer ini ngitung 5 detik, ya? Setelah timer ngitung 5 detik, koilnya akan berubah posisi jadi menutup, ya? Karena berubah posisi menjadi menutup, dia akan nyala. Oke? Udah paham? Terkait timer? Paham? Ada yang tanyakan? Iya, mana Rara? Saat posisi beroperasi, bisakah membedakan dengan timer juga? Oh iya, oke. Terima kasih. Berarti saat mode kerja ya, saat mode kerja bisakah mode operasional timer dirubah ya, diganti ya? Kira-kira bisa nggak yang lain? Bisa nggak? Kalau secara bautin bisa nggak? Bisa ya. Kalau secara fisiknya timer itu bisa dirubah, tetapi nanti akan berpengaruh dengan kerjanya rangkaian, ya kan? Misal kita awalnya pakai mode A, terus kita rubah jadi mode D2, nanti kan rangkaiannya jadi kacau. Sebelum kalian merancang pesanan dari Bapak Petani tadi kan sudah saya sampaikan kan, nanti kalian merancang gambarnya, ya. Saya ingin tanya-tanya dulu ke kalian, ya, kira-kira sudah pada paham atau belum, ya? Oke. Yang pertama kita pilih acak ya. Oke. Fitri. Ya. Oke. Untuk tadi kan ada baut ada beberapa ya. Cara merubah satuan unit waktu di timer gimana? Dia dikaji. Putar baut sebelah kanan bawah, Pak. Oke, putar baut, kita cek ya. Putar baut di sebelah kanan bawah. Oke, time unit selector. Oke ya, betul ya? Betul. Jika, oke. Kalau misal saya pengen membuat sebuah lampu indikator, dia nyalanya kedip-kedip, kira-kira timernya pakai mode apa? Mode B2 ya, atau flicker on star ya. Oke. Sudah paham semua berarti ya? Oke. Kalau sudah paham, silakan kalian duduk berkelompok ya. Silakan kalian duduk berkelompok. Nanti saya berikan lembar kerjanya, terus kalian diskusikan ya. Oke, silakan dikondisikan. Sudah duduk sesuai kelompoknya? Oke. Nanti diberi nama kelompoknya ya. Kalian kan kelompoknya udah dibuat ya. Beri nama kelompoknya, terus nanti diberi nama modalnya. Terus nanti dibaca ya, baca buat gambar rangkaian ini sama rangkaian gayanya ya. Terus di sini selanjutnya
kalian buat gambar lewat panelnya. Terus yang terakhir buat terapinya. Oke, kalau ada kesulitan atau menemukan kendala bisa angkat tangan tanya ya. Terus nanti kalau sudah selesai bisa difoto hasilnya, difoto dikirimkan ke WA saya ya. Nanti buat presentasi di depan. Oke? Silakan bisa dimulai. Oh iya, kalian bisa manfaatkan HP kalian ya. Bisa manfaatkan HP kalian pakai aplikasi Zoom Relay untuk lebih mudah buat rangkaian kendalinya ya. Silakan bisa dimanfaatkan HP-nya. Kan kemarin kita juga sudah pakai aplikasi Zoom Relay ya. Silakan dimanfaatkan. Tapi ya, yang diinginkan berdasarkan tadi selesainya berapa. Kelompok 2 silakan dipresentasikan. Untuk cara kerjanya sudah sesuai atau uang ini 2 anak saja ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Pada di tengah akan teruji dengan nomor 1
masuk ke timer 1 mode E. Nah, cara kerja timer 1 mode E itu akan menyala atau bekerja selama waktu yang ditentukan. Dari permintaan konsumen, waktu yang ditentukan adalah 2 jam. Jadi di sini kita atur 2 jam. Di situ H1 sebagai indikator timer 1 menyala atau bekerja. Habis itu kita akan menuju ke timer 2 mode B2. Timer 2 mode B2 itu ngambil dari sumber dari timer 1. Jadi timer 2 mode B2 itu bekerja selama 15 menit, menyala 15 menit, mati selama 2 jam karena mengambil dari timer 1 yaitu 2 jam. Timer 2 menit. Kontaktor akan menyala selama 15 menit dan mati selama 15 menit selama 2 jam karena timer 2 kontaktor mengambil dari timer 2. Timer 2 ini sebagai indikator jika terjadi overload ya. Oke, ya. Ya, dari rangkaian ini sudah sesuai sama permintaannya? Sudah. Berarti bisa digunakan dengan anggaran berapa? Kamu buatnya anggaran berapa? 874.000. Berapa komponen? 10. Oke. Terima kasih. Diawas untuk kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok 4 bisa menjelaskan cara kerjanya. Sudah sesuai atau belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami berlandiri, kami dari perwakilan kelompok 4 yang bersama saya sudah kita dan saya. Kami di sini akan menjelaskan rangkaian yang kedua, yaitu kita menggunakan MCB, overload, emergency, push button, timer, indikator, dan kontaktor. Ya sesuai sini. Sesuai. Oke. Butuh berapa anggarannya? 1.047.000. Oke, terima kasih. 12 untuk kelompok. Oke, sudah ya. Yang untuk kertasnya, kertas lembar kerjanya bisa dikumpulkan ya. Ambil. Untuk selanjutnya, tadi kan ada dari 3 kelompok tadi yang termurah, ternyata sudah sesuai, ya, sudah sesuai dengan permintaan pelanggan. Jadi nanti yang paling murah tadi kelompok 2 ya, kelompok 2 nanti bisa lanjut ke produksi ya, ada buat barangnya. Selanjutnya untuk yang kelompok lain nanti kita bisa, tadi kan sudah ada yang dijelaskan dan belum kan? Nanti yang kelompok lain untuk pertemuan selanjutnya bisa kita praktekkan, ya, kita praktekkan gambarnya masing-masing. Oke ya? Refleksi untuk pembelajaran ini bisa minta tolong salah satu mau merefleksikan. Oke, Andin ya? Iya Pak. Oke, selama belajar ini yang menarik apa? Dari tadi awal sampai akhir ini. Kalau bagi saya sendiri, tahun pembelajaran itu diskusi dan juga pembuatan gambar rangkaian yang sama atau gambar jadinya Pak. Itu menurut saya sesuatu yang paling menyenangkan karena saya merasa tertantang untuk menyelesaikan soalnya. Oke, merasa tertantang sedikit menyenangkan ya. Terus kalau perasaannya gimana selama belajar? Jujur awalnya agak bingung sama konsepnya,
Oke, ada potensi bahaya ya? Terima kasih. Bisa bebas untuk Andi. Yang terakhir kita ambil kesimpulan dulu ya terkait pembelajaran hari ini. Mungkin dari anak-anak yang mau menyimpulkan? Saya Pak. Oke, menurut Pak Isa ya? Oke, silakan. Setelah pembelajaran, kami dapat mengetahui bahwa TDR merupakan role yang bekerja sesuai dengan waktu yang diatur. Selain itu, cara kerja timer dapat berbeda-beda tergantung dengan mode operasionalnya. Pada aplikasinya, untuk membuat suatu rangkaian kendali dengan cara kerja yang sama dapat dengan cara kerja yang berbeda-beda. Oke. Ya, jadi tadi dari juga kelompok yang presentasi kan sebenarnya tidak semua ya. Terus juga kelompok yang belum presentasi itu juga AB-nya kan juga. Otomatis kira-kira gambarnya juga beda juga kan. Jadi untuk membuat suatu rangkaian kendali meskipun tujuannya sama, itu caranya bisa beda-beda. Kayak kalau kalian pengen ke alun-alun Batam kan bisa lewat Pantura, bisa lewat Ragung, ya kan? Bisa lewat Sigandu, ya sama ya. Jadi untuk tujuan yang sama kita bisa pakai cara yang beragam. Tadi kan kita udah belajar ya, terkait timer, terus pengaplikasiannya juga melalui gambar kalian kan. Nah nanti silakan dipelajari kembali dan nanti semakin paham dan semakin kuat pengetahuan kalian terkait timer ya. Jadi nanti kalau mau dikombinasikan dengan komponen-komponen lain kalian bisa. Oke, ini kan sudah dibahas terkait mode-mode operasionalnya dan nanti kerjanya jadi gimana ya kan? Jadi nanti silakan belajar kembali. Oke? Saya rasa cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama ya. Terima kasih. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Jali. Siang, Pak. Ini terima kasih ya Pak atas waktu Bapak pada pertemuan hari ini, pada pertemuan pasca observasi ya Pak. Kemarin Bapak sudah pembelajaran, terus saya observasi. Terus gimana ini perasaan Pak Jali ini saat pembelajaran kemarin di observasi Pak? Ya, sebenarnya terima kasih Pak Siddiq. Kalau masalah perasaan, saya cukup senang sih karena siswa terlihat antusias selama kegiatan diskusi berlangsung, Ya. terutama saat mereka diskusikan tugasnya. Namun saya juga merasa ada beberapa hal yang masih bisa ditingkatkan. Misalnya dalam pengelolaan waktu, karena beberapa kelompok itu terlalu fokus di satu poin tertentu sehingga kurang maksimal di poin yang lain. Tapi saya bersyukur kondisi pembelajaran masih kondusif dan tujuan pembelajaran sebagian besar bisa tercapai. Oh ya, alhamdulillah ya Pak ya. Senang mendengarnya Pak. Saya Bapak merasa cukup puas, terus kemudian siswa juga antusias ya Pak. Saya juga mencatat bahwa suasana kelas juga terlihat dinamis. Kemudian apakah menurut Pak Jali itu tujuan pembelajaran yang direncanakan sudah tercapai dengan baik Pak? Sebagian besar sudah Pak. Siswa berhasil menyelesaikan diskusi kelompok dengan baik, meskipun tidak semua kelompok bisa memanfaatkan waktu secara optimal. Mereka juga menunjukkan kerjasama yang cukup solid, walaupun ada beberapa siswa yang tampak kurang aktif dan hanya ikut temannya aja. Di bagian refleksi, saya juga merasa siswa masih belum sepenuhnya mendalam dalam menganalisis peran mereka dalam diskusi. Itu ya Pak ya. Jadi terima kasih sekali Pak atas penjelasannya.
Kemudian terkait refleksi tadi, apa hambatan utama yang Bapak rasakan? Mungkin karena pertanyaan yang saya berikan terkait refleksi kurang spesifik ya Pak, sehingga siswa merasa bingung bagaimana cara menggambarkan peran mereka. Mereka menuliskannya mungkin karena kurang spesifik jadi terlalu umum ya Pak. Seperti saya sudah membantu diskusi, jadi tanpa menjelaskan kontribusi yang spesifik terhadap kelompok mereka. Saya menyadari bahwa mungkin arahan yang saya lakukan nanti kedepannya bisa lebih mendetail dalam menganalisis peran mereka dalam diskusi kelompok. Baik, jadi beberapa hambatan dalam refleksi itu mungkin kurang terlalu detail gitu ya Pak arahannya Pak ya. Ya paham Pak. Selain itu apa ada tantangan lain Pak selama pembelajaran berlangsung Pak? Terkait pengelolaan waktu itu menjadi salah satu tantangan. Jadi ada beberapa kelompok yang diskusi di satu bagian terlalu lama, sehingga waktunya untuk bagian yang lain itu jadi berkurang karena terlalu fokus di satu bagian. Selain itu, saya juga melihat masih ada beberapa siswa yang kurang percaya diri untuk berbicara di depan temannya. Ini pastinya akan mempengaruhi proses diskusi ya Pak ya, karena mereka cenderung pasif dan hanya mendengarkan teman-teman mereka. Baik Pak. Pengelolaan waktu, tantangannya, terus kemudian siswa juga masih kurang percaya diri ya Pak. Itu tantangan yang cukup umum Pak. Kemudian bagaimana nih Pak dengan keterlibatan siswa secara keseluruhan dalam diskusi tersebut Pak? Kalau secara garis besar sih sebagian siswa itu terlibat aktif, terutama mereka yang mungkin sudah percaya diri mereka sudah tinggi dan terbiasa berbicara di depan teman-temannya. Namun mungkin sekitar kalau di rata-rata ya Pak, 2 anak setiap kelompok itu masih kurang aktif, cenderung diam, dan mungkin karena mereka kurang percaya diri sehingga ide-ide mereka nggak bisa tersampaikan ke teman-teman mereka. Ini mungkin jadi perhatian saya karena saya ingin semua siswa itu memiliki kesempatan yang sama dan memiliki kontribusi ke kelompok mereka. Oh iya, masih beberapa siswa terlibat aktif, sebagian besar siswa tapi emang kurang percaya dirinya itu ya Pak ya. Jadi mereka hanya diam, terus harusnya mereka punya ide-ide yang bagus, jadinya bisa mengeluarkan ide dan tidak takut salah. Baik Pak Jali, kemudian untuk mengatasi hambatan tersebut, kira-kira apa nih langkah yang Bapak rencanakan Pak? Terkait refleksi, mungkin nanti kedepannya saya akan membuat panduan refleksi yang lebih spesifik. Misalnya dengan memberi pertanyaan seperti kontribusi utama mereka dalam diskusi kelompok, atau hal baru apa yang mereka pelajari pada pembelajaran pada saat itu dan gimana mempraktekannya ke yang akan datang. Selain itu, untuk pengelolaan waktu mungkin akan saya rinci ya dalam proses diskusi. Misal untuk mengerjakan poin 1 itu berapa menit, poin 2 berapa menit, mungkin itu lebih membantu dalam pengelolaan waktu. Mungkin seperti itu sih Pak. Ya bagus Pak, itu strategi yang sangat bagus ya Pak, dengan pengelolaan waktu, ada menit yang lebih rinci dalam tiap mengerjakan satu poin. Jadi mungkin Bapak juga bisa mempertimbangkan memberikan contoh refleksi sederhana Pak, sebelum mereka mulai menulis, agar mereka punya gambaran yang jelas. Jadi untuk siswa yang kurang aktif, apa nih pendekatan yang Bapak pikirkan ini Pak? Mungkin nanti kedepannya tiap kelompok bisa dibagi tugasnya ya Pak ya. Misal ada yang jadi fasilitator diskusi, ada yang jadi pencatat selama diskusi atau lain, nanti ada yang jadi penyaji dan seterusnya. Mungkin dengan begitu nanti semua siswa terlibat aktif dan mempunyai tanggung jawab masing-masing, sehingga semua siswa dapat berkontribusi di kelompok tersebut.
Selain itu saya akan mendekati siswa yang kemarin mungkin masih pasif secara personal sebelum diskusi dimulai untuk memberi motivasi kepada mereka sehingga diharapkan nanti kepercayaan diri mereka akan naik. Ide yang sangat bagus nih Pak. Jadi membagi peran bisa membantu siswa lebih terlibat nih, dan merasa dihargai gitu ya Pak ya. Kemudian bagaimana nih Bapak melihat peluang untuk melibatkan wali kelas atau orang tua nih dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa? Ya tentu itu sangat penting ya Pak ya. Wali kelas bisa memberi motivasi saat mereka bertemu di kelas atau saat ada pembinaan kelas. Terus terutama orang tua yang secara umum waktunya anak-anak kan lebih besar di rumah ya Pak ya. Jadi orang tua bisa diajak ngobrol untuk supaya mereka bisa mengapresiasi apa yang diperoleh siswa selama di sekolah atau dimanapun, sehingga nantinya siswa bisa merasa lebih dihargai dan endingnya nanti kepercayaan diri mereka akan naik. Bagus Pak, melibatkan wali kelas dan orang tua untuk menambah kepercayaan diri siswa ya Pak ya. Langkah-langkah yang Bapak rencanakan itu sudah sangat bagus sekali Pak. Kemudian kapan nih Bapak berencana untuk mencoba langkah-langkah ini di kelas nih Pak? Mungkin di pertemuan selanjutnya ya Pak, di minggu depan akan saya coba langsung mempraktekkan apa yang jadi evaluasi yang kita bicarakan tadi. Ya, baik Pak, luar biasa sekali Pak Jali ini. Ya, dengan perencanaan ini saya yakin nanti pembelajaran Pak Jali itu bisa lebih efektif. Jadi kemudian bagaimana Bapak akan mengevaluasi keberhasilan langkah-langkah yang sudah dilakukan tersebut? Saya akan mengevaluasi melalui refleksi di akhir pembelajaran dan umpan balik dari kelompok. Jika refleksi mereka lebih mendalam dan semua siswa berkontribusi dalam diskusi, itu berarti strategi yang saya terapkan berhasil Pak. Ya, baik, sangat baik sekali Pak Jali. Kemudian kalau Bapak ini membutuhkan masukan lebih lanjut selama proses implementasi, insya Allah saya siap bantu Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Pastinya masukan dan dukungan dari Bapak sangat berarti bagi saya untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola kelas dengan baik. Saya akan mencoba langkah-langkah ini dan nanti akan saya lihat hasilnya. Baik, sama-sama Pak Jali. Saya senang bisa mendampingi Pak Jali. Sampai ketemu di diskusi selanjutnya ya Pak ya. Sehat selalu Pak Jali, sampai ketemu, sampai jumpa lagi. Ya, siap, sampai bertemu lagi Pak Siddiq. Terima kasih atas bimbingannya, semoga pastinya akan bermanfaat. Terima kasih Pak Jali.